Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Para langgan kami muliakan. Dalam menika kita nglajengaken dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Idza dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'ataini qabla ijazisa." Idza dakhala ari kalane manjing sapa ahadukum salah siji ira kabeh manjing al-masjida ing masjid falyarka' mongko ruku' sapa ahad rak'ataini lawan rong rakaat qabla ijazisa ing dalem sadurunge yen lungguh sapa ahad. Rawahu riwayataken ing hadal hadis sapa jamaah. Hadis ini menjelaskan tentang adab-adab ataupun etika ketika kita mau mengunjungi, mau masuk rumah Allah ataupun masjid. Rasulullah SAW menjelaskan ketika di antara kalian masuk masjid, maka salah satu dari adabnya, etikanya, normanya, sopan santunnya, yaitu sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Sholat 2 rakaat ini namanya sholat tahiyatul masjid. Sholat dalam rangka menghormati, dalam rangka memuliakan masjid. Wonten penjelasan yang lain, dalam penjelasan yang lain tadi saya cari, di antara dari sekian etika ataupun adab ketika kita mau masuk masjid, di antaranya kama fil hadisi faitlabul masyu ilayya bisytiyakin ma'as sakinah. Ketika kita mau menuju masjid, maka mulai berangkat dari rumah. Mulai berangkat dari rumah kita mempunyai hati yang tresno, bronto, istiyak niku hati yang senang, hati yang suka, hati yang mencintai terhadap masjid. Ma'as sakinah, dengan berjalan tenang, anteng, sehingga masjid itu merupakan satu dari sekian tempat yang diberkahi Allah Ta'ala, yang hendaknya kita merindukannya. Jadi kalau ae dhewe iki nek tandane sing apik ya sik kepengin nang masjid. Ora mung nang masjid, mung nang toilet nguyuh karo sing tok. Jadi karena masjid itu adalah buyutullah, rumah dalemipun Allah Ta'ala, artinya tempat kita bersujud, tempat kita beribadah pada Allah. Maka di antara adabnya, sopan santunnya adalah yang tadi dijelaskan, hendaknya kita sempatkan ketika masuk masjid itu sholat 2 rakaat, namanya sholat tahiyatul masjid, sebelum kita dalam duduk ada duduk. Dan juga ketika kita mau berangkat dari rumah menuju masjid, tempat yang akan kita tuju itu adalah harus kita yakini bahwa masjid itu tempat ibadah, bahwa masjid itu adalah tempat yang diberkahi Allah Ta'ala, bahwa Kanjeng Nabi menjelaskan dalam keterangan yang lain, sebaik-baik bumi di dunia ini adalah masajiduha, tempat-tempat untuk sujud, yaitu salah satunya masjid.
Sehingga karena kita yakini masjid itu adalah tempat yang istimewa, tempat yang diberkahi oleh Allah Ta'ala, maka ketika kita mau berangkat dari rumah menuju masjid, masjid itu adalah tempat yang kita rindukan. Sehingga ketika kita mau menuju tempat yang kita rindukan, maka perjalanan kita dari rumah itu dengan penuh ketenangan, penuh ketentraman, tidak terburu-buru, tidak buru-buru. Kemudian diantara etikanya wadukhuluha bil yumna. Ketika kita mau masuk masjid, maka usahakan langkah pertama itu dengan menginjak, melangkahkan kaki yang kanan. Jenengan pas mau misa lebih masjid nganggo sikil tengen apa kanan, sikil kiwa lali bisa gitu. Malah keporo itu malah belum pernah mau masuk masjid, belum sempat lebu masjid. Jadi dibiasakan dari rumah niat, saya mau sholat, saya mau menuju tempat ibadah. Kedua, ketika mau masuk, upayakan, biasakan, pastikan yang melangkah pertama itu adalah kaki kanan. Terus kemudian ketika pas masuk kaki kanan, sambil kita berdoa. Doa ini bagi masjid ribut. Allahumma firli, yang lengkap doa. Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Kalau bahasa Indonesianya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan bukakanlah pintu-pintu rahmat Panjenengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika kita mau masuk masjid, dengan kita mau masjid karena itu rumah Allah, tempat beribadah, di situ dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ ketika kita masuk masjid, pintu-pintu rahmat Allah Ta'ala ini dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mulai dari rumah kita tata niat kita, kemudian masuk masjid kita upayakan, kita pastikan langkah pertama yang kita langkahkan adalah kaki kanan. Kemudian kita niati, doanya kita berdoa itu tadi, Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian kalau kita belum wudu, ya berarti kita wudu. Makanya kalau orang-orang dulu itu wudunya itu biasanya dari rumah, tapi bisa tetap menyediakan tempat wudu ya, untuk menyediakan barangkali di rumah belum sempat atau di tengah jalan batal. Nah, setelah ambil air wudu, jangan langsung kita duduk, tapi sholat dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Tapi kalau jenengan datangnya sudah mau iqomat, ya ini nggak mungkin jenengan sholat qobliyah masjid. Jadi ketika misalkan kita menjadi makmum masbuk, makmum yang sudah telat, maka ini tidak disunahkan kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid, apalagi sholat qobliyah. Tapi lebih diutamakan langsung kita mengikuti jamaah. Kalau kita datangnya sudah agak telat, kalau kita mau sholat 2 rakaat nanti keburu iqomah, maka bagaimana? Maka tidak disunahkan untuk mengerjakan tahiyatul masjid. Tapi ada amalan sebagai pengganti 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Apa? Membaca tasbih 4 kali. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi subhanallah alhamdulillah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar, subhanallah alhamdulillah akbar, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru kita duduk. Itu kita sudah mendapatkan kesunahan seperti halnya kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Baru ketika waktunya masih lama, makanya diupayakan, tidak hanya diutamakan, diupayakan sebisa mungkin sebelum adzan itu kita sudah standby di masjid.
Kalau Imam Ghazali ada bab sendiri tentang al-istidad fi shalah. Istidad itu artinya mempersiapkan diri, bersiap-siap untuk bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong kita mau ketemu Pak RT, RW, lurah, camat saja biasanya siap. Misalkan kita janjian dengan Pak Lurah jam 9, kadang setengah 9 kita sudah sampai. Khawatir tidak mungkin ketelisutan. Nah, apalagi kita mau bertemu dengan Tuhan kita, dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan sebelum adzan kita sudah standby ke masjid, sehingga kita bisa datangnya dengan tenang. Terus kemudian kita bisa sholat tahiyatul masjid. Kemudian kita bisa sholat mutlak. Sholat mutlak ini sholat di syukril wudu. Ini bahasan pernah beberapa tahun yang lalu. Sholat sunnah yang jarang dikerjakan orang sekarang, diantaranya adalah sholat syukril wudu. Syukril wudu ini apa? Sholat kita sholat dalam rangka karena kita setelah mengerjakan wudu, atau bahasa lain sholat mutlak. Jadi runtutannya ketika mau masuk masjid kanan dulu, kemudian kita berdoa. Kalau sudah kita punya wudu, kemudian kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, diteruskan sholat di syukril wudu sambil nunggu adzan. Kemudian adzan kita bisa menjawab adzan. Jadi panggilan Allah Ta'ala ini sering saya sampaikan ada 3. Panggilan sholat 5 waktu, sehari 5 kali. Mungkin di antara kita mendengar adzan, tapi tidak semuanya memperhatikan adzan. Kenyataannya wis kumat yo, adzan kapan? Duwe kuping ra digo berarti adzan. Atau ada yang dengan adzan tapi tidak memperhatikan adzan. Buktinya apa? 1 hari 5 kali dikumandangkan adzan, tapi tidak semua menjawab panggilan adzan 5 kali. Nek boten percaya takon kon Mbah Kaum. Cobi. Mbah Kaum jenengan sedini mau sedina niki wau rukune adzan ping pinten? Nek jawab adzan ping pinten? Tenang kan, wis apa ora mungkin. Jenengan salat tahiyatul masjid ping pinten, Mbah? Niki Mbah Kaum kok jenengan sedaya, luwih nemen iki. Luwih nemen. Luwih parah. Ini PR kita semua sebagai umat Islam. Sudah jarang di zaman akhir sekarang mengumandangkan menjawab Makanya salah satu keistimewaan di Mekah, Mukarramah dan Madinah, salah satu rahasianya setiap dengan adzan itu semua break semua, berhenti semua mendengarkan adzan. Tapi yang dalam cuma ada ditabrak artinya minggir. Berhenti sejenak mendengarkan adzan. Kalau ada pertanyaan adzannya berganti-ganti, maka yang wajib menjawab ini adalah adzan yang pertama kali kita dengar. Dan ini kita bersama. Paling tidak dari 5 waktu ada satu panggilan adzan, misalkan subuh atau duhur atau asar atau maghrib yang benar-benar kita tunggu, orang mengumandangkan adzan dan kita menjawab adzan. Setelah menjawab adzan kita berdoa setelah adzan. Setelah berdoa adzan kita sholat qobliyah ini tadi, qobliyah maghrib, qobliyah subuh. Setelah qobliyah masih ada jeda waktu kita berdoa. Setelah berdoa terus kemudian iqomah. Setelah iqomah kita ikut bersama-sama jamaah. Ini termasuk adab ataupun etika kita masuk masjid. Kalau yang itu melihat. Kemudian di antara sekian etika ataupun sopan santun istiqmalih, etika kita masuk masjid, Allah maftali wa ada dan menulis walau khalal masjid minan nasi dan la yahlu minal jinni wal malaika. Salat tahiyatul masjid itu untuk menghormati masjid, wa taslimi dan ulul salam. Nah ini yang jarang. Ulul salam itu ketika mau masuk masjid kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, di masjid gak ada orang. Di masjid gak ada orang misalnya.
Maka di sini dijelaskan kitab ini li'annahu la yakhlu ay fil masjid minal jinni wal malaikat. Karena di dalam masjid itu walaupun tidak ada manusia, di dalam masjid itu ada jin, ada malaikat. Enggak coba boleh malaikat endi sing teko malah malaikat Israil basawan. Ya. Jadi selain disunahkan kita sholat tahiyatul masjid, ketika kita mau masjid itu juga disunahkan mengucapkan salam. Hei tanglet gak tahu jenengan mau masuk masjid salam boten. Niki pun ngerti ilmune, muga-muga saged ngamal ki. Allahumma ojo dijawab, saya kalau mau masuk masjid pas sholat pasti salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini beda lagi. Ini salam waktu selesai sholat. Kalau yang dijelaskan ini salam ketika kita mau masuk masjid. Sehingga ketika kita salam itu tidak ada manusia, kita mengucapkan salam kepada makhluk Allah Ta'ala yang lain, yaitu jin yang bermukim, yang penghuni masjid. Ada malaikat yang khusus menunggu masjid. Jadi ada jin Islam, ada jin kafir. Yang masuk masjid juga jin Islam. Kalau jin Islam ya berarti ikut sholat. Ada malaikat yang juga setia menunggu ketika ada orang yang sholat, yang melaporkan amal sholat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian sedikit lagi wal julusu biniyati taqarrubi. Ketika kita masuk masjid yang perlu diperhatikan juga ditata niat kita. Kita ke masjid itu niatnya apa? Kita masuk ke masjid itu niatnya apa? Harus jelas. Dan niatnya apa? Niat at-taqarrub tidak ada lain adalah dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka wal iktharu min dzikrihi, dalam rangka kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang terakhir di antara etika ataupun adab ketika kita ke masjid, masuk masjid, wasdinabul khusumah. Wasdinabul khusumah ini artinya menjauhi pertikaian, menjauhi pertengkaran, menjauhi perselisihan, menjauhi perdebatan yang menjadikan perpecahan. Jadi ketika kita menuju masjid kok misalkan kita malah musuhan, berarti ada yang salah dalam niat kita menuju masjid. Ibadah itu sifatnya menenangkan. Semua ibadah itu menenangkan, menenteramkan, meringankan, mendamaikan, menyenangkan. Sholat, contoh sholat, walaupun kita tidak khusyuk, tapi karena sholat itu ibadah, setelah sholat rasanya lega, gitu kan? Gitu. Apalagi ketika kalau di masjid bisa zikir, membaca istighfar 100, besok ditambahi 125 misalnya, besoknya lagi ditambahi 200. Ini misalkan malam Jumat, besok Jumat kita niat besok hari Jumat saya mau ke masjid di awal, di pagi hari. Mau apa? Mau baca Quran, mau baca sholawat sebanyak mungkin. Jumat kemarin saya baca sholawat 100, saya niat Jumat besok saya tambahin menjadi berapa? 200 atau 300. Jangan malah kemarin baca 100, Jumat besok malah enggak. Ini namanya penurunan. Ini orang beribadah di masjid itu kalau niatnya benar pasti menenteramkan. Intinya bahwa masjid itu karena rumah Allah Ta'ala, bahwa masjid itu tempat ibadah, sehingga karena yang ditemui, yang akan kita kunjungi, yang akan kita sholani, yang akan kita temui itu adalah Allah Ta'ala, sehingga adab-adab harus diperhatikan. Di antaranya ketika kita mau masuk masjid, dulukan kaki kanan, kemudian berdoa Allahumma firli dunubi waftahli abwaba rahmati. Terus kemudian kita sholat 2 rakaat tahiyatul masjid.
terus kemudian kita niati untuk berzikir, kita niati untuk bertakarrub, kita niati untuk membaca Al-Quran, terus kemudian kita niati dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang harus sebesar mungkin kita hindari, jangan sampai di masjid menjadikan pertengkaran, pertikaian, permusuhan, karena itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita terjadi perselisihan, pertengkaran dengan teman kita atau saudara kita atau siapapun, berarti ada yang salah niat kita ketika kita menghadiri masjid. Mungkin kita sedaya termasuk orang-orang yang dirindukan oleh masjid, sehingga ketika orang yang memang dirindukan oleh masjid itu adalah salah satu tanda dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin kita sedaya sabut rawayah mengetirakan dados tiang-tiang bejo dunya akhirat, mulia dunya akhirat, sukses dunya akhirat, sugih dunyane sugih akhirate, selamat dunyane selamat akhirate. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdillahi rabbil alamin. Hamdan inna basyari hamdan yafi mamlakahu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadama al-fikru min dara'il al-sharf Muhammadiyati uquda, tawajjahtu ila Allah nasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sayyi fihi mashkura wa fihi fihi mahmuda wa yaktubu amali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayhi tatawajjal amalu fata'udu dhafira wa la bi'izzati tu'adu lihal wa tashamil fuyudatul ghamira. Natawajjahu ilayhi bi ashrafil wasaili ladai sayyidil mursalin abdika as-sadiqil amin sayyidina Muhammadin ladzi ammat risalatul alamin. Al-Tusalli wa nusallim ala tilka dhatil kamila mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati dawatika syamila ala bil akbaril ma'bubi laka wal muhassad bi syarafil akhar bi kulli ma'adin min mawadinil qurbi wa madar qasim dadika fi ibadi wa saqi bu'usi irsyadika li ahli bidari sayyidil qawnain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-masuz min babi ajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa liqadri rabbi min ababi. Allahumma inna nuqaddimu ilayka jadan nabiyyil karim wa natawassalu ilayka bi syarafi maqamil adim an tulailana fi arkatina wa sakanatina bi inayatik wa tahfadna bi jami' adwarina wa taqabbatina bi jami' riayatik wa ansini bi qayatik wa nuballighuna min syarafil qurbi ilayka wa ila dhal habibi wa ghayata amadina wa taqabbala minna ma darabna fi min niyatina wa a'malina wa taj'alna fi hadrati hadzal habibi min al-hadirin wa fi daraiki ribai min as-sadiqin wa lihaqika wa min al-batin wa ni'atika min al-hafidin. Allahumma inna lanatma'an fi rahmatikal khassati fala turimna wa dununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Amanna bika bi rasulika ma ja'a bi min ad-din wa tawajjahna bi ilayka mustashfir an tuqabil al-mudniba minna bil ghufran wal musii'a bil ihsan was sa'ila bima sa'al wal mu'mila bima amal wa naj'ala mimman nashra al-habiba wa bazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa shirjati awladana wa walidina wa ala qudrina wa wadina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fi jami'il jihad wa dhikrayat ad-dinil qawim fi jami'il aqdari mansyura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliya ma'mura wa anna
وسورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقدار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الإسلاس من جميع البلايا وبالإرث المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم